Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Meldatri Aulia Hasanan. Sa'ushrah lakum wa sanabahath an marahili ta'limil qira'ah. Yahtaju ta'limul qira'ati kama taqulu wajari fars ila barnamajin muhkami tasmimi lil marahilil mukhtalifati linumuwil qira'ati. Yudarribud darisu fi kulli marhalatin minha ala anasiri wa anwa'il qira'atil munasibati lil marhalati wa dhalik hatta yastati'a tadrijiyal wusula ila mustawan kafin minal maharati yumakkinuhu minal i'timadi ala nafsihi duna hajatin li musa'adatil akharin. Artinya, tahapan pengajaran membaca. Menurut Wajari Fars, pengajaran membaca membutuhkan program yang dirancang dengan baik untuk berbagai tahap perkembangan membaca, di mana setiap siswa dilatih dalam elemen dan jenis membaca yang sesuai dengan tahap tersebut, dan jenis-jenis membaca yang sesuai dengan tahap tersebut, sehingga secara bertahap siswa dapat mencapai tingkat keterampilan yang cukup untuk memungkinkannya mengandalkan diri sendiri tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Maksudnya yaitu menjelaskan pentingnya program pengajaran membaca yang terstruktur dengan baik sesuai dengan tahap perkembangan setiap siswa. Wajari Fars menekankan bahwa pengajaran harus memperhatikan elemen dan jenis membaca yang relevan untuk masing-masing tahap, sehingga siswa dapat berkembang secara bertahap hingga mencapai tingkat keterampilan yang memadai. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menjadi mandiri dalam membaca tanpa perlu bergantung pada bantuan orang lain. Wa sanuhawilu huna an nasta'rida marahila ta'limil qira'ati tahta al-marahilil arba'i allati sabaqat al-isyaratu ilaiha mustarshidina fi dhalik bi khibrati kulli man yufrizu wajirtinar. Di sini kita akan mencoba meninjau kembali tahap-tahap pengajaran membaca dalam 4 tahap yang telah disebutkan dengan dipandu oleh pengalaman Lifors dan Gertner. Al-marhalatul ula wahiya marhalatut ta'arrufi wan nutqi kama sabaqa an asyarna wahiya tuqabilu tamaman marhalata tanmiyatil qira'atil jahri wahiya tuqabilu tamaman marhalata tanmiyatil qira'atil jahriyatil lati sabaqa an tahaddatsna anha. Artinya, tahap pertama ini adalah tahap pengenalan dan pengucapan seperti apa yang telah kami tunjukkan, dan ini sesuai dengan tahap pengembangan membaca publik yang telah kita bicarakan. Wala'alla siyaqal an yad'una lil hadithi an hadhil marhalati wa in kunna qad tahaddathna anha juz'iyyan 'indama tanawalna al-qira'atal jahriyata. Mungkin konteksnya sekarang mengundang kita untuk membicarakan tahap ini, meskipun kita telah membicarakannya secara parsial ketika kita membahas tentang membaca publik. Maksudnya yaitu, pada tahap pertama dalam pengajaran membaca, yaitu tahap pengenalan dan pengucapan, pada tahap ini, siswa diperkenalkan kepada huruf dan suara yang merupakan dasar penting dalam perkembangan kemampuan membaca. Meskipun tahap ini telah dibahas sebelumnya dalam konteks membaca publik, penting untuk menyoroti kembali fokus dan karakteristik khusus dari tahap ini. Dalam konteks ini, penekanan pada pengucapan yang benar dan pengenalan huruf menjadi krusial untuk mempersiapkan siswa sebelum mereka melanjutkan ke tahap membaca yang lebih lanjut.
وفيما يلي بعض التوجيهات التي يمكن الاسترشاد بها في هذه المرحلة. Artinya, berikut ini adalah beberapa panduan yang dapat dipedomani pada tahap ini. Al-awwal, ينبغي في هذه المرحلة أن نقدم الحروف العربية وأن نكرر تقديمها حتى تصبح مألوفة تماما للدارسين في نهاية المرحلة. Yang pertama, pada tahap ini kita harus memperkenalkan huruf-huruf Arab dan mengulangi pengenalan sampai huruf-huruf tersebut benar-benar familiar bagi para siswa di akhir tahap. Maksudnya yaitu penting untuk mengenalkan huruf-huruf Arab secara bertahap dan mengulangi pengenalan tersebut sampai siswa benar-benar familiar dengan huruf-huruf tersebut agar siswa merasa nyaman saat membaca. Al-thani, al-hurufu ghairul ma'lufati was-sa'batu yumkinu ta'khiru taqdimiha ila al-fatrati allati yastati'u fiha ad-darisu ta'arrufal jumali wa idraka baqiyati ashkalil hurufi wa aswatiha. Yang kedua, huruf-huruf yang belum dikenal dan sulit dapat ditunda sampai siswa mampu mengenali kalimat dan memahami bentuk dan bunyi huruf lainnya. Maksudnya yaitu huruf-huruf yang belum dikenal atau sulit sebaiknya ditunda pengenalannya hingga siswa dapat mengenali kalimat dan memahami bentuk serta bunyi huruf lainnya dengan baik. Ini yang memastikan bahwa siswa tidak merasa terbebani dan dapat belajar secara bertahap. Al-thalith, yanbaghil iltiqatu bishaklin kabirin ila tadribati tajridil hurufi wa tadribi ala ashkaliha fi awalil kalimati wa wasatiha wa akhiriha wa ala aswatiha maftuhatan wa maksuratin matmumatin wa musyaddadatin. Artinya, yang ketiga, perhatian yang besar harus diberikan pada abstraksi huruf dan pelatihan tentang bentuk huruf di awal, tengah, dan akhir kata, serta bunyinya, terbuka, patah, runtuh, dan tertekan. Maksudnya, pada tahap ini, siswa harus diajarkan tentang bentuk huruf dalam konteks yang berbeda, di awal, di tengah, dan di akhir kata, serta bunyinya. Ini meliputi pengenalan pada variasi suara huruf seperti terbuka, patah, runtuh, dan tertekan yang membantu siswa memahami nuansa dalam pengucapannya. Ar-rabi' binisbati li khutwatil qira'atil jahriyati yumkinul istirsyadu bil mawqifit tadrisiyil ati. Yang keempat, untuk langkah membaca di depan umum, posisi mengajar berikut ini dapat digunakan sebagai panduan. Maksudnya yaitu menggunakan posisi mengajar yang tepat dapat membantu siswa dalam proses membaca di depan umum. Ini dapat mencakup teknik-teknik yang memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif dan membuat siswa lebih percaya diri saat membaca di hadapan orang lain. Secara keseluruhan, panduan ini bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat bagi siswa dalam mempelajari membaca, dengan perhatian khusus pada elemen-elemen yang dapat mempengaruhi pemahaman dan keterampilan mereka. Yatlubul mu'allimu minad darisina iglaqa kutubihim wal insata lahu wa yaqumu biqira'ati ba'dil ibaratil lati taduru hawla fikratin wahidatin wa bimunaqasyatin
basitatin yata'akkadu min fahmid darisina lil ma'na. Artinya, guru meminta siswa untuk menutup buku mereka dan mendengarkannya. Kemudian guru membacakan beberapa kalimat yang berkisar pada satu ide dan dengan diskusi sederhana. Guru memastikan bahwa siswa memahami maknanya. Maksudnya yaitu pada langkah pertama ini, guru meminta siswa untuk menutup buku mereka dan fokus mendengarkan saat guru membacakan beberapa kalimat yang berkaitan dengan satu ide. Diskusi sederhana setelah bacaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa memahami makna dari apa yang dibaca, sehingga mereka dapat mengaitkan kata-kata dengan pemahaman mereka. Yaftahud darisuna kutubahum wa yutabi'una qira'atal muallimi jumlatan duna an yusyarikul muallimal qira'atal jahriyata. Artinya, siswa membuka buku mereka dan mengikuti bacaan guru kalimat demi kalimat tanpa menirukan bacaan guru dengan lantang. Maksudnya yaitu pada langkah kedua ini, siswa membuka buku mereka dan mengikuti bacaan guru kalimat demi kalimat. Namun, mereka tidak menirukan bacaan guru secara lantang. Ini membantu siswa untuk fokus pada teks dan memperhatikan struktur kalimat serta pengucapan yang benar, tanpa tekanan untuk berbicara bersamaan. Yaqra'ud darisunal jumala min kutubihim ala syaklin jama'iyyin muhawilina taqlida ma sami'uhu minal muallimi. Artinya, siswa membaca kalimat dari buku mereka dalam format kelompok, mencoba menirukan apa yang telah mereka dengar dari guru. Maksudnya yaitu, di langkah terakhir ini, siswa membaca kalimat dari buku mereka dalam format kelompok. Mereka berusaha menirukan apa yang telah mereka dengar dari guru, yang mendorong mereka untuk menerapkan pemahaman dan pengucapan yang telah dipelajari. Pembacaan dalam kelompok juga menciptakan suasana kolaboratif di mana siswa dapat saling mendukung. Yabqa ba'da dzalika unsurun jauhariyun wa akhirun fi hadhil marhalati wa huwa taqwimu. Setelah itu masih ada elemen terakhir dan penting dalam tahap ini, yaitu evaluasi. Maksudnya itu evaluasi ini merupakan elemen krusial dalam tahap pengajaran membaca ini. Setelah siswa melalui proses pengenalan dan latihan membaca, penting bagi guru untuk menilai sejauh mana siswa telah memahami materi yang diajarkan. Al-marhalatu tsaniyatu wa hiya marhalatul qira'ati min ajlil fahmi, wa fi hadhihi al-marhalati yumkinu an tantaqila bid-darisi ila qira'atin aktsara 'umqan tahta tawjihi wa irsyadil muallimi. Tahapan kedua. Pada tahap ini, pembelajar dapat melanjutkan ke tahap membaca yang lebih mendalam di bawah bimbingan dan arahan guru. Wa ya'tamidu najahut ta'allumi fi hadhihi al-marhalati ala jaudati takhtitil maddatil muqaddamatil lati yanbaghi an tura'a fiha ba'dul umuri wa minha ma yali. Keberhasilan pembelajaran pada tahap ini bergantung pada kualitas perencanaan materi pengantar yang harus memperhatikan beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Maksudnya yaitu, pada tahap kedua pengajaran membaca ini, siswa dapat melanjutkan untuk memahami teks dengan lebih mendalam, dengan bimbingan dan arahan dari guru. Keberhasilan dalam tahap ini sangat bergantung pada kualitas perencanaan materi yang diajarkan. Beberapa aspek penting dalam perencanaan materi ini adalah: al-awwal, an tuqaddama fi syaklin hiwariyyin wa qisasiyyin
tarifin mutadamminatan mawdu'atin sya'iqatan mumti'atan ghaira mu'aqqadatin yaktubuha wahidun min abna'il lughati mu'tamidan fiha 'alal mufradati wat tarakibi. Yang pertama, materi ini harus disajikan dalam bentuk dialog dan cerita humor, termasuk topik-topik yang menarik dan menyenangkan yang tidak rumit yang ditulis oleh salah satu anak bahasa dengan mengandalkan kosakata dan struktur. Maksudnya yaitu materi harus disajikan dengan cara yang menarik seperti melalui dialog dan cerita yang mengandung humor. Ini membantu menjaga minat siswa dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Selain itu, materi harus disusun dengan menggunakan kosakata dan struktur kalimat yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Ats-tsani an tattasifa hadhihi an-nususul muqaddamatu biqisaril jumali wa qasri wahadatil ma'na dhalik anna ma'dat tadhakkuri binisbati lil-lughatil arabiyyati fi hadhil marhalati 'adatan ma yakunu mahdudan. Yang kedua, teks-teks ini harus dicirikan oleh kalimat-kalimat pendek dan unit-unit makna yang pendek karena rentang ingatan untuk bahasa Arab pada tahap ini biasanya terbatas. Maksudnya yaitu teks yang digunakan sebaiknya terdiri dari kalimat-kalimat pendek dan unit makna yang tidak rumit, mengingat bahwa rentan ingatan siswa pada tahap ini biasanya terbatas. Penggunaan kalimat pendek akan memudahkan mereka dalam memahami dan mengingat informasi yang disampaikan. Ats-tsalits an takuna al-mawdu'atu sahlatan taduru hawla mawaqifa ma'lufatin imma fi tsaqafatil arabiyyatil islamiyyati أو في ثقافة الدارس على أن تكون الأحداث والمواقف الموصوفة سهلة وبسيطة بالدرجة. Yang ketiga, topik-topiknya harus mudah dan berkisar pada situasi yang sudah dikenal, baik dalam budaya Arab dan Islam maupun dalam budaya siswa. Dan peristiwa serta situasi yang digambarkan harus cukup mudah dan sederhana. Maksudnya yaitu siswa dapat lebih mudah mengaitkan informasi baru dengan pengalaman yang telah mereka miliki. Secara keseluruhan, perencanaan materi yang tepat dan menarik sangat penting untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami teks yang dibaca, tetapi juga merasa terlibat dan termotivasi dalam proses pembelajaran membaca. An takuna hunaka aydan khuttatun mutadarrijatun fi taqdimiha wa fi hadha as-sadadi yumkinul istirsyadu bima yali. Juga harus ada rencana langkah demi langkah untuk presentasinya. Dalam hal ini, hal-hal berikut ini bisa menjadi panduan. Al-awwal, yumkinul bada'u bimawaddil marhalatil ula ma'a i'adati siyaghatiha wa tanzimiha wa taqdimiha bisyaklin qasasiyyin mutarabitin. Yang pertama, mulailah dengan materi tahap pertama dan rumuskan kembali, susun kembali dan sajikan dalam format narasi yang koheren. Maksudnya yaitu langkah pertama ini adalah merumuskan kembali materi yang telah diajarkan pada tahap pertama. Ini melibatkan pengorganisasian ulang informasi dan menyajikannya dalam format narasi yang koheren, sehingga siswa dapat melihat keterkaitan antara konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Ats-tsani, taqdimu nususin ma'lufatin tatadammanu ba'dal mufradati wal mawaddil mu'jamiyyatil jadidati tashuddul qara'a tadrijiyan. Yang kedua,
menyajikan teks-teks yang sudah dikenal dengan beberapa kosakata dan item leksikal baru yang secara bertahap melibatkan pembaca. Maksudnya yaitu ini akan membantu siswa mengembangkan kosakata mereka secara bertahap sambil tetap merasa nyaman dengan teks yang mereka baca. Al-thalith, taqdimu mawaddah akthara ittisa'an wa 'umqan ma'al ihtifazi bibasatatiha wa suhulatiha wa munasabatiha linnumuwil ma'rifiyyi wal lughawiyyi liddarisina wal jadidil mudhafi. Yang ketiga, menyajikan materi yang lebih luas dan mendalam dengan tetap mempertahankan kesederhanaan, kemudahan dan relevansinya dengan perkembangan kognitif dan linguistik siswa dan tambahan guru. Maksudnya itu materi yang diajarkan ini harus lebih luas dan mendalam, namun tetap sederhana dan relevan dengan perkembangan kognitif serta linguistik siswa. Hal ini penting agar siswa tidak merasa kewalahan, tetapi tetap mendapatkan tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ar-rabi', taqdimu nususin ma'lufatil mufradati wat tarakibi walakinnaha tahmilu afkaran wa ma'aniya ghaira ma'lufatin. Yang keempat, menyajikan teks yang sudah dikenal dalam hal kosakata dan struktur, namun memiliki ide dan makna yang tidak dikenal. Maksudnya yaitu, pada langkah ini, teks yang dikenal dalam hal kosakata dan struktur harus diperkenalkan dengan ide dan makna yang baru bagi siswa. Ini mendorong siswa untuk berpikir lebih kritis dan mengembangkan pemahaman mereka tentang konsep yang lebih kompleks. Al-khamis, yahdutsu ba'da hadza intilaqatun fil qira'ati haitsu yanbaghi taqdimu qira'atin idafiyatin aktsara ittisa'an wa 'umqan min nahiyatil lughawiyyati wan nahiyatil fikriyati an sabiqatah wan nahiyatil fikriyati an sabiqati. Yang kelima, setelah itu ada terobosan dalam membaca, di mana bacaan tambahan harus disajikan yang lebih luas dan lebih dalam secara linguistik dan intelektual daripada yang sebelumnya. Maksudnya yaitu setelah siswa telah menguasai materi sebelumnya, perlu ada terobosan dalam membaca, bacaan tambahan yang lebih luas dan dalam secara linguistik dan intelektual harus disajikan. Ini akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi topik baru dan meningkatkan keterampilan membaca mereka lebih lanjut. Wa yumkinuna fi hadzal sadadi an nuqaddima lil muallimi ba'da tawjihati. Dalam hal ini, kita dapat memberikan beberapa panduan kepada guru. Al-awwal, yumkinu lil muallimi mathalan an yaqra'a an-nassa awalan amamat darisina thumma yuraddiduna khalfahu iddata marratin hatta yata'akkada min sihhati qira'atihim. Yang pertama, guru dapat misalnya pertama-tama membaca teks di depan para siswa dan kemudian meminta mereka mengulanginya beberapa kali sampai dia yakin akan kebenaran bacaan mereka. Maksudnya yaitu, langkah ini membantu siswa mendapatkan pemahaman yang solid tentang cara membaca teks dengan baik. Ats-tsani, yatslu hadza fatratu tunaqashu fiha syafawiyyal ma'ani. Yatslu hadza fatratun tunaqashun. Ats-tsani, yatslu hadza fatratun tunaqashu fiha syafawiyyal ma'aniyal
ammatul lati qad takunu fuhimat fi athna'il qurra'il jahriyati. Yang kedua, hal ini diikuti dengan suatu periode diskusi lisan tentang makna umum yang mungkin telah dipahami selama pembacaan umum. Maksudnya yaitu ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi pemahaman mereka, mengklarifikasi keraguan, dan meningkatkan pemahaman keseluruhan mereka terhadap teks. Ats-tsalits, yatlubul muallimu minad darisina qira'atan nassi qira'atan shamitatan ma'a muhawilatis tinbati ma'aniyal kalimatis sa'bati in wuhidat minas siyaqi fa idza lam yastati'u fi ba'dil kalimati qaddamal muallimu ma'naha bi ihdat turuqil ma'rufati. Yang ketiga, guru meminta peserta didik untuk membaca teks dalam hati sambil mencoba menyimpulkan arti kata-kata yang sulit. Jika ada, dari konteksnya, dan jika tidak bisa, guru memberikan artinya dengan salah satu cara yang telah dikenal. Maksudnya yaitu, guru meminta siswa untuk membaca teks dalam hati sambil mencoba menyimpulkan arti kata-kata yang sulit dari konteks. Jika siswa tidak dapat memahami arti kata-kata tersebut, guru akan memberikan penjelasan. Ini melatih siswa untuk berpikir kritis dan menggunakan konteks dalam memahami teks. Ar-rabi' yaqra'ud darisunan nassa marratan thaniyatan qira'atan shamitatan lil bahthi an ijabatin limajmu'atin minal as'ilati yusajjiluhal muallimu 'alas saburati. Yang keempat, peserta didik membaca teks untuk kedua kalinya dalam hati untuk mencari jawaban dari serangkaian pertanyaan yang telah dicatat oleh guru di papan tulis. Maksudnya yaitu ini membantu siswa fokus pada informasi dalam teks tersebut dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menemukan detail yang penting. Al-khamis, taduru munaqasyatun nasyitatun lil as'ilati litta'akkudi min wuduhil fahmi wa min qudratit talamidhi 'alal intiqali minal ihtimami bin nutqi wa ta'arrufi ilal ihtimami bil ma'na wal matmuni. Yang kelima, diskusi aktif mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut dilakukan untuk memastikan kejelasan pemahaman dan kemampuan siswa untuk berpindah dari ketertarikan pada pelafalan dan pengenalan ke ketertarikan pada makna dan isi. Maksudnya yaitu setelah membaca dilakukan diskusi aktif mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk memastikan siswa memahami teks dan jelas dan dapat dapat berpindah dari sekedar membaca kepada pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna dan isi. As-sadis, wali anna hadhil marhalata min ahammil marahili fi tanmiyatil mufradati. Yang keenam, karena tahap ini merupakan salah satu tahap terpenting dalam pengembangan kosakata. Maksudnya yaitu, tahap ini dianggap sangat penting untuk pengembangan kosakata siswa dengan mengenalkan kata-kata baru dan mengaitkannya dengan konteks. Sehingga siswa dapat memperluas pengetahuan bahasa mereka secara efektif. Al-marhalatu tsalitsah wa hiya marhalatul qira'atil mukatsafati aw marhalatud darsi wat tahsili wal qira'atu tanqasimu fiha ila naw'aini. Tahapan ketiga,
Ini adalah tahap membaca intensif atau tahap studi dan akuisisi, di mana membaca dibagi menjadi dua jenis. Al-awwal, qira'atun mukatsafatun, wa tahdifu ila takthifi nasyatil qira'ati fil fasli min ajli ta'miqi dirasatil lughati wa ziyadatil kafa'ati fiha wa dzalika tahta isyrafil muallimi. Yang pertama, membaca intensif. Ini bertujuan untuk mengintensifkan kegiatan membaca di kelas untuk memperdalam studi bahasa dan meningkatkan kemahiran dalam bahasa tersebut di bawah pengawasan guru. Maksudnya yaitu pada tahapan ketiga ini dalam pengajaran membaca adalah tahap membaca intensif yang berfokus pada studi dan akuisisi keterampilan bahasa. Pada tahap ini membaca dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu membaca intensif. Jenis membaca ini dirancang untuk meningkatkan kegiatan membaca di kelas dengan tujuan memperdalam pemahaman bahasa. Dalam membaca intensif, siswa bekerja di bawah pengawasan guru untuk menganalisis teks secara mendetail, mempelajari struktur bahasa, dan memperkuat keterampilan membaca mereka. Metode ini sering melibatkan diskusi, pengolahan teks, dan latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran siswa dalam menggunakan bahasa dengan lebih baik. Ats-tsani, al-qira'atul wasi'atu wa tahdifu ila itahati majalatin wa mayadina wasi'atin minal qira'ati likai yantaliqal muta'allimu fil qira'ati mu'tamidan ala nafsihi mukhtaran ma yuridu. Yang kedua yaitu membaca ekstensif. Bertujuan untuk membuka berbagai macam area dan bidang bacaan hingga pelajar dapat membaca secara mandiri dan memilih bacaan yang diinginkannya. Maksudnya yaitu membaca ekstensif ini bertujuan untuk memperkenalkan siswa pada berbagai jenis bacaan dan topik, memungkinkan mereka untuk membaca secara mandiri. Dalam tahap ini, siswa didorong untuk memilih bacaan yang mereka minati, yang akan membantu mereka mengembangkan kebiasaan membaca yang baik dan meningkatkan rasa percaya diri dalam keterampilan membaca. Dengan membaca ekstensif, siswa dapat mengeksplorasi berbagai genre dan topik, memperluas wawasan mereka serta meningkatkan kosakata secara alami. Secara keseluruhan, kedua jenis membaca ini saling melengkapi. Membaca intensif memberikan dasar yang kuat melalui analisis yang mendalam. Sementara membaca ekstensif memungkinkan siswa untuk menjelajahi dan menikmati bacaan sesuai minat mereka. Dengan cara ini, siswa dapat mencapai kemahiran yang lebih tinggi dalam membaca dan penggunaan bahasa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.